Nggak ada angin, nggak ada hujan, Logitech tiba-tiba ngeluarin dua produk baru untuk lini mouse gaming mereka. Dan dua produk yang bakal gue bahas di sini bisa dibilang adalah sub lini dari produk favoritnya gamer-gamer di muka bumi ini. Dan betul sekali, dua produk itu tepat di depan gue ini adalah ini dia, Logitech G Pro 2 Lightspeed dan juga Superlight tapi Ergo. Kok bisa Superlight tapi Ergo? Superlight tapi Ergo. Superlight tapi Ergo. Tapi Superlight tapi Ergo. Tolol gue emang. Kalau kita ngomongin mouse gaming dari Logitech, kayaknya udah nggak usah diraguin lagi ya. Karena di 10 tahun kebelakangan aja tuh ada beberapa seri mouse dari Logitech yang udah legend banget. Karena harganya dan speknya yang cukup ajaib di masa itu. Sampai ke tahun 2020 di mana Logitech mengeluarkan sebuah produk sakti yang bikin semua pro player di scene kompetitif FPS itu hampir 99% pakai mouse yang satu ini. Kenapa 99%? Karena 1%-nya itu yang ngereset buat nyari 99%-nya gitu loh. Karena mouse G Pro Superlight itu bener-bener jadi sebuah mouse yang mendobrak pasar gaming mouse. Dari mulai beratnya yang cuma sekitar 60-an gram, terus sensor hero-nya yang udah kenceng banget, udah nggak mungkin lagi tuh spin out dan ngacir-ngacir kalau misalkan main FPS pakai mouse ini. Terus kalau kita ngomongin fitur wireless-nya, kan berarti ada dua hal yang harus diperhatiin. Dari mulai efisiensi baterai dan juga dari masalah koneksi wireless-nya. Dan dua hal yang jadi fundamental mouse gaming wireless itu bisa dibilang udah dilibas banget sama Logitech Superlight pada saat itu. Karena emang baterainya buat penggunaan gaming doang tuh bisa lama banget, sekitar 2 mingguan. Itu pun udah include hari kerja sama weekend tuh. Kalau weekend tuh nggak dihitung, kadang-kadang lebih lama lagi tuh. Apalagi kalau misalnya tanggal merah gitu ya, hari besar, lebih lama lagi jadinya. Dan kalau kita ngomongin koneksi wireless 2,4 GHz G Pro X Superlight, mouse saat ini juga salah satu mouse yang bener-bener nggak pernah bermasalah, setidaknya untuk kami ya. Dari mulai di dekat sinyal Bluetooth nggak pernah intervensi, di dekat router juga nggak pernah disconnect. Paling kalau lagi dekat sama rezim aja sih, terus jadi buzzer rada nggak nyambung gitu ya. Soalnya pokoknya mau gimana pun juga, mouse ini koneksi wirelessnya salah satu yang paling juara di pasar mouse gaming. Kemarin Logitech juga sempat ngerilis penerusnya yang adalah G Pro X Superlight 2. Yang dimana mouse versi keduanya itu udah ngedapetin beberapa update yang salah satunya dari segi switch. Udah di-update sama Logitech ya. Dari yang tadinya mechanical switch biasa, sekarang udah pakai switch hybrid light force yang beda dari optical switch biasa. Dan bisa lo dengerin sendiri nih gimana suaranya nih. Sekarang kita langsung masuk aja ke dua produk utama, yaitu si Pro 2 Lightspeed dan juga Pro Superlight 2 Dex. Gue singkirin dulu yang ini. Seperti biasa, dimulai dari boxnya, dan di dalam boxnya itu ya kita sama-sama tahu ada unit mouse-nya. Lalu ini juga dikasih cadangan untuk side button-nya, biar bisa dipakai kiri kanan. Lalu ada kabel Type-C to Type-A, dan ada converter juga dongle sekaligus yang nempel nih. Seperti biasa ada kitab juga yang tidak pernah kita baca. Dan untuk Superlight 2 Dex-nya ada mouse-nya tentunya, lalu dalamnya ada kotak yang berisikan kabel Type-C to Type-A, dan ada cadangan cover di bawah ala Superlight yang ada mouse fit-nya, dan dongle beserta konverternya. Kita langsung bahas mouse-nya sekarang. Gue mulai dari si Pro 2 Lightspeed dulu, yang mungkin adalah seri G Pro yang ditunggu-tunggu sama banyak orang, terutama buat orang-orang yang tadinya pakai G Pro Wireless 2018. Kenapa cocok buat orang-orang ini ya? Karena banyak dari user G Pro Wireless yang sebenarnya udah suka banget sama shape-nya. Tapi masalahnya mereka nggak mau nurunin berat mouse-nya ke G Pro Superlight. Makanya pasti ada yang bingung tuh. Kalau ke Pro Wireless lagi kan udah lama tuh, udah agak lama lah ya, udah agak tua. Tapi kalau misalkan ke Superlight, bakal jadi terlalu ringan dan nggak cocok sama preferensi berat mereka. Makanya menurut gue si Pro 2 Lightspeed ini jadi satu-satunya opsi buat yang memang pengen produk persis G Pro Wireless 2018. Tapi dengan beberapa update. Dari segi wirelessnya itu sekarang udah bisa 8 kHz. Kalau beli dongle terpisah ya. Terus dari sisi switch-nya juga udah pakai light force yang optical, tapi feelingnya tetap snappy, kayak mechanical switch biasa. Ini snappy-nya bukan snappy tempat ngeprint ya. Snappy maksudnya snappy ya maksud gue ya. Terus kalau ngomongin baterai juga mouse ini udah nggak usah diraguin lagi, karena dari pemakaian gue selama 4 hari ngedit, main game, browsing itu cuma berkurang sekitar 15%. Dan gak lupa juga salah satu fitur atau desain yang dicari dari G Pro Wireless dibandingkan G Pro Superlight itu ada dari sisi side button-nya. Dan tentunya simetris, bisa dipakai tangan kiri atau tangan kanan.
asal jangan pakai kaki kanan atau kaki kiri. Bisa, tapi repot. Ngapain juga ya kan pakai kaki kiri kanan, repot lah pokoknya ya. Jadi ini bisa langsung lu copotin aja salah satu sisinya dan pasang lagi di sisi yang lu prefer, kanan atau kiri. Jadi buat yang emang kidal dan pakai mouse di tangan kiri, itu juga udah bisa. Nah, sekarang kita baru masuk ke yang menurut gue bintang utama dari rilisan Logitech kali ini, yaitu Logitech Pro X Superlight 2 Dex Lightspeed. Namanya panjang banget tapi nggak apa-apa karena mouse ini tuh bintang. Kenapa jadi bintang? Karena bagi gue ini adalah terobosan yang akhirnya bisa dilakuin sama Logitech. Karena kalau kita ngomongin Superlight atau Superlight 2, sebenarnya kan itu mouse bisa dibilang punya shape dan juga ukuran yang universal dan aman banget gitu. Dipakai palm grip bisa, dipakai claw grip bisa, dipakai fingertip grip juga bisa. Bahkan kalau dipakai di private jet juga bisa, tenang aja. Dan pokoknya cukup universal lah, ngikutin ukuran tangan usernya. Nah, tapi masalahnya di sekitar 1-2 tahun belakangan ini, mouse yang ada di pasaran itu ambil lagi shape-nya. Ambi itu bukan ambigu ya, tapi ambi apa, Chan? Ambidextrous. Ambi apa, Chan? Ambidextrous. Pinter, 100 buat kamu. Makanya bagi gua di luar spesifikasinya yang memang udah top of the top dan udah nggak perlu dipikirin lagi performanya gimana, shape yang satu ini bagi gua sangat menarik. Apalagi beratnya juga nggak nambah, sekitar 60 graman ya. Dan yang paling penting itu adalah baterai life-nya yang bener-bener awet. Karena buat gua, mouse ini tuh bisa jadi all in one banget buat lo kerja kantoran, buat lo ngedit, buat lo gaming, semuanya bisa pakai mouse yang satu ini. Karena maaf. Ada gas. Karena selain ringan, shape ergo sama battery life-nya itu yang bagi gua sangat ngebantu supaya lo nggak usah ganti-ganti mouse lagi kalau misalkan mau kerja atau gaming. Kalau ngomongin koneksi wireless-nya pun, mouse ini dengan dongle bawaannya udah bisa pakai polling rate 8 kHz tanpa harus beli dongle lagi. Dan itu mungkin bisa jadi sisi yang menarik juga ya buat beberapa orang. Walaupun jawaban singkat gue buat pertanyaan polling rate di atas 1000 Hz berguna atau enggak, gue jawab kayaknya nggak guna-guna amat. Karena kebetulan layar yang dipakai juga 144 doang, bukan 144 pixel tentunya ya, 144 Hz. Gue juga bukan orang yang matanya sejeli itu buat ngebedain smoothness seminim itu gitu bedanya. Jadi kalau misalkan di atas 1000 Hz sih gue udah nggak bisa bedain lagi rasanya sama sekali ya. Jadi gue prefer di 1000 Hz aja karena lebih awet ke baterainya. Dan kalau misalkan ditanya build quality-nya gimana ya, menurut gue udah sesuai lah ya sama kelasnya ya. Karena kalau misalkan gue sendiri kalau pakai mouse-mouse yang quote unquote agak murah di luar sana, gue ngerasa kalau misalkan kita lagi pakai mouse tuh kalau agak diangkat kayak ringkih banget gitu loh. Terus kalau misalkan kita lagi tekan, bener-bener tekan gitu, kayak suka ada bunyi kretek-kretek gitu. Kayak apa namanya yang itu? Chiropraktik. Psikoropraktik. Kayak gitu. Ya gitu, udah tau lah maksud gue yang mana yang kalau misalkan dikeretak-keretak gitu ya. Agak bunyi-bunyi, tapi ini gue nggak nemuin di mouse ini. Jadi emang build quality-nya bisa dibilang ya emang oke lah. Logitech memang kayaknya gue nggak pernah ketemu seri mouse Logitech yang kayaknya ringkih banget sih kayaknya. Nah karena gue tidak terlalu expert nih menjelaskan, ada namanya post travel sama pre travel. Coba nih dibantu jelaskan nih, coba nih masnya nih. Intinya kalau dari beberapa mouse yang gue pakai dulu tuh ada yang pre travel sama post travelnya itu berasa gitu. Jadi sebelum diklik tuh ada kayak kopongnya dulu, baru dia kontak sama switch, baru pas ditekan dia kontak sama switchnya. Nah kalau post travel itu setelah dia ditekan kadang masih ada lanjutan lagi sisanya. Jadi kayak terkesan kayak musi gitu, musi. Nah itu mouse ya. Beda. Aduh. Terus ada satu lagi nih yang perbedaannya dari Superlight 2 dan juga Pro Wireless sama Superlight ini yang gue notice. Ini Superlight 1 ya by the way, bukan Superlight 2. Di bagian scrollnya, gue nggak tahu encodernya ini diganti atau enggak sama Logitech atau masih encoder yang sama cuma bahannya beda mungkin. Tapi yang di Superlight 2 Dex ini terkesan lebih kurang tactile gitu, walaupun tetap tactile cuma tiap step satunya itu agak terlalu musi, sama kalau menurut gue masih lebih enak yang Superlight 1. Dan kalau dibandingkan yang Pro Wireless 2 lebih musi lagi ini sebenarnya. Cuma itu preferensi lagi sih. Tapi kalau gue buat gaming sih lebih enak yang tactile dan stepnya tuh tiap step tuh berasa gitu. Tiap step berasa maksud lu apa? Tiap ayan berasa kan? Itu step. Oh, step beda. Enggak, jadi intinya itulah. Oh, ketika scroll ya, ketika nge-scroll itu ya. Ketika nge-scroll. Tapi buat klik feelingnya sama aja sih. Karena kalau gue tuh jarang banget pakai scroll. Kalau gue tuh kalau zooming out, zooming in di timeline itu kalau editing selalu pakai tombol shortcut ini. Selalu gue set. Jadi ketika gue mau ngedeket dari timeline-nya gue pencet di depan, kalau mau ngejauh di belakang. Jarang banget gue pakai scroll. Kalau gue selalu pakai.
Sombong banget tuh. Udah sana. Nah, lanjut lagi. Kalau buat gue pribadi sih sebelum beli mouse itu konsiderasinya adalah shape, ukuran dan juga beratnya kayak gimana. Dan kalau gue pribadi disuruh pilih, gue lebih pilih pakai yang sedikit lebih berat. Karena kalau kata Panji sedikit lebih berat lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Enggak. Sorry, gue prefer lebih berat karena berasa lebih ada feel-nya gitu kalau misalkan dipakai. Apalagi buat gue yang lebih banyak ngedit daripada main game. Waktu arahin mouse-nya tuh ketika ngarahin ke arah timeline itu lebih presisi rasanya. Karena lebih berat gitu loh. Tapi yang harus diingat, kalau lu udah biasa pakai yang lebih berat, harusnya sih nggak ada masalah ya kalau misalkan ganti ke lebih ringan. Tapi yang harus diingat, kalau misalkan lu udah biasa pakai yang lebih ringan, ketika lu naik bobot dikit aja, lu langsung berasa kayak berat banget gitu mouse-nya. Dan untuk harganya sendiri, Superlight 2 Dex itu ada di harga 2.399.000. Pro 2 Lightspeed ini ada di angka 1.990.000. Bagi gue sih ini harga yang tinggi buat mouse gaming. Dan jelas ini buat kalian-kalian yang memang beneran punya dana dan emang rela ngeluarin uang 2 juta something bahkan lebih buat sebuah mouse. Jadi tolong geser dulu kalau menang-menang ya. Dan apakah worth it gitu kalau misalkan ditanya? Buat gue sekedar dapat pure performa sensornya sih enggak. Tapi kalau misalkan nyari yang bener-bener nyaman dengan baterai awet, finishing Logitech yang grippy banget dan juga after sales yang udah ada distributornya, ini adalah barang yang really worth it dan recommended sih sebetulnya. Jadi ini worth it buat orang yang punya uang. Ya, segitu aja video pembahasan 2 mouse sangar ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian akan membelinya? Apakah kalian lebih pilih yang lebih ringan atau lebih berat? Silahkan komen di bawah aja, kita diskusi bareng-bareng. Dan bisa cek juga link di bawah juga, karena gue juga taruh link pembeliannya di bawah. Tinggal klik aja. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.